Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI. Kali ini di episode pertama kita sudah mendatangkan ibaratnya tuan rumahnya langsung, ataupun ibaratnya kita ini adalah ibu-ibu kita, ibu-ibu dari semua anak KPI. Ada Ibu Dina, kalau saya panggil Ibu Dina ya. Namanya adalah Twediana Budi Hapsari PhD ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari Australia guys. Baik nih Bu, karena mungkin untuk yang mau masuk KPI ataupun teman-teman yang yang sudah lama di KPI tapi belum banyak mengetahui informasi terkait KPI itu sendiri, ataupun updatean KPI sebenarnya udah banyak mengupdate ya Bu ya, untuk KPI itu sendiri Bu ya. Nah ini seperti apa sih Bu sebenarnya KPI itu? Ya baik, saya salam dulu ya. Betul, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KPI semua? Mudah-mudahan yang ada di rumah sehat-sehat selalu ya. Baik, apa itu KPI? KPI itu adalah bukan Komisi Penyiaran Indonesia, bukan ya. Emang kadang-kadang jurusan ini belum terlalu populer gitu ya. Padahal alumninya udah di mana-mana gitu, udah keren-keren ya. Keren banget, jadi KPI itu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh, ada dannya berarti Bu ya? Ada dannya, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kalau Komunikasi dan Penyiaran Islam itu memang biasanya kita prodi yang ada di bawah Fakultas Agama. Atau kalau di universitas UIN ya, Universitas Islam Negeri kayak di UIN, di IAIN itu kalau ada jurusan komunikasi biasanya ada KPI-nya, Komunikasi dan Penyiaran Islam gitu. Kalau dulu namanya dakwah. Jadi sekarang karena mulai berkembang, dulu ada ilmu dakwah, kemudian sekarang mulai berkembang karena komunikasi mulai booming begitu ya. Kemudian kita mulai pakai kata Komunikasi dan Penyiaran Islam. Apakah tujuannya berarti juga sama nih Bu? Tadi kan awalnya dakwah, terus akhirnya komunikasi, tujuannya adalah menjadi anak-anaknya pendakwah ataupun apa ini Bu? Iya, betul sekali. Jadi filosofinya memang begitu. Oh, gitu ya. Jadi tidak cuma jadi ahli komunikasi saja, tapi ada visi, yaitu membawa misi dakwah. Nah, karena kalau zaman dulu mungkin masih tahun 70-an, 80-an ya, tuh dakwah itu masih khotbah doang ya, kayak khotbah Jumat gitu ya. Berdiri di mimbar. Ya, di mimbar cuma satu arah gitu. Betul. Nah, kalau sekarang kita sudah mengembangkan karena media komunikasinya udah luas banget gitu ya, audiensnya juga udah macam-macam, apalagi sekarang ada internet ya, makanya kita kemudian mengembangkan dakwah yang multimedia, dakwah yang pakai platform internet dan seterusnya. Jadi anak KPI itu harus kreatif. Itu kuncinya. Tapi Bu, yang membedakan antara KPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan KPI yang lainnya apa sih Bu? Ada nggak sih? Ya, banyak banget dong. Apa tuh salah satu? Kalau saya kan nggak mungkin saya bocorin ya, Ibu aja yang bocorin. Gitu ya? Oke. Kuncinya kita mengikuti tagline-nya UMY dulu ya. Tagline UMY itu kan muda dan dunia. Jadi artinya anak-anak muda pun meskipun kalian masih muda, sebenarnya langkah kalian itu sangat besar untuk bisa setingkat dunia. Oleh sebab itu KPI sudah banyak sekali punya program-program internasional. Bahkan anak-anak KPI yang pengen kuliah 1 semester di luar negeri itu sangat bisa. Ada Bu programnya? Ada dong ya, ada exchange. Keren ya. Bisa ke Australia. Australia belum. Australia belum Bu? Bisa sih kalau mau, soalnya kan Ibu ada kenalan juga di sana, boleh lah Bu. bisa kapan kita mungkin jangan panjang-panjang dulu ya, short course misalnya, atau pendek-pendek ya, ke Malaysia ada beberapa universitas di Malaysia juga ada ya, di Taiwan juga bisa gitu ya. Kalau mau ke Bangkok juga boleh, kalau mau ya, dan sangat terbuka. Dan karena rekanan dari UMY ini mitra universitas luar negerinya sudah sangat luas gitu ya, jadi insya Allah bahkan kemarin ke Italia, ke Eropa bisa. Daerah Eropa juga ada Bu. Bisa, kita ada kerjasama dengan namanya Erasmus Plus. Erasmus Plus itu adalah kumpulan universitas-universitas di Eropa yang mereka hanya menunjuk 7 universitas di Indonesia yang termasuk UMY. Wow. Keren kan? Jadi kalian bisa kalau pengen exchange ke sana itu sangat bisa. Tentu saja ada standar bahasa dan seterusnya ya. Iya, ada TOEFL, IELTS dan sebagainya Bu ya. Iya, itu standar untuk ntar sampai sana nggak ngerti ngomong apa.
Tapi Gitu. kalau untuk mahasiswanya sendiri Bu, tadi kan kalau mahasiswa baru pasti ada program itu perkenalan. Tapi kan saya kan udah mahasiswa tua nih Bu, nggak ada gitu Bu. Oh ada. Oh boleh juga, kalau masih berani. boleh Bu ya? Masih mau Ah, lama di sini gitu Bu? Boleh. Saya mungkin saya agak beda ya. Saya selalu bilang sama mahasiswa, kamu ngapain sih cepat-cepat lulus? Oke. Kalau segala kesempatan peluang yang ada di UMJ ini tidak dimanfaatin, rugi-rugi kalian dong. Iya betul juga Betul sih. kan? Karena kamu sebenarnya punya kesempatan ya mungkin short course misalnya ya, betul. short course keluar misalnya kayak teman-temanmu yang kemarin ke apa ada Asian Youth Program itu program tahunan kemarin ke utara Malaysia. Sebenarnya tahun ini maunya ke Vietnam ya, tapi karena pandemi jadi nggak jadi berangkat. Itu di Seperti cancel atau memang akan jadwalnya akan tahun depan atau gimana Bu? Kayaknya sih kalau tahun ini sudah dipastikan nggak jadi ya. Jadi kayaknya harus keluar. Dan kayaknya seru banget kok cerita dari teman-teman kalian yang kemarin itu sampai 200-an kan mahasiswa se-Asia gitu ya untuk kumpul seperti itu. Kemudian ada lagi yang kayak kemarin ke Korea itu juga short course ya, cuma 10 hari. Jadi kalau memang belum berani nih pergi lama-lama satu semester kan 3 bulan 4 bulan. Betul. Biaya juga agak tinggi tentu saja karena sebenarnya mereka tidak perlu bayar uang sekolah lagi ya, tuition fee sudah sama dengan bayar di UMY aja, SPP biasa di UMY. Tapi nanti kalau keluar itu mereka bayar sendiri untuk tiket sama living cost gitu. Ya standar sih sebenarnya ya. Kayak misalnya kemarin bahkan kalian kalau mau magang ke Bangkok kemarin sudah kita siapkan loh. Kamu bisa Ada heboh-heboh yang ini Bu, yang dalam negeri gitu Bu. Itu heboh banget kayaknya, yang pengen kayak anak KPI pengen di humasnya yang bukan Kementerian Dalam Negeri, apa sih Bu, yang duta besarnya kedutaan, Bu. Astagfirullah, betul. lupa. Ya, kedutaan yang ada di Bangkok, Bangkok. mereka buka. Gitu. Kayak gitu. Kebetulan kemarin sih kita mau berangkatin, ternyata sudah penuh. Mereka cuma bisa terima 10 mahasiswa per bulan. Jadi memang harus inden. Ya pasti kita harus antri ya. Oke. Berarti 10 mahasiswa itu memang Indonesia atau ditunjuk universitas? Oh, UMY nih. Sampai 10 gitu. Sebenarnya sih seluruh Indonesia, Oh, seluruh cuman Indonesia. the problem Ketat juga, Bu, ya? Iya ketat. Cuma sebenarnya nggak juga sih, mereka asal siapa cepet dapet gitu ya, seperti itu. Dan secara link kita alhamdulillah sudah ada koneksi di sana, seperti itu. Jadi kita tinggal bilang oke, antri deh, tapi masih bulan ini bulan itu gitu. Tinggal WA aja ada kontaknya. Tinggal WA enak ya sekarang Ibu. Bu Dina enak banget gitu ya, sekarang udah tinggal WA. Di situ gitu. kuncinya komunikasi, Mas. Nah, Tapi jadi kan juga ada Bu kalau anak komunikasi yang nggak bisa komunikasi. Tapi di KPI ini diajarin nggak sih untuk komunikasi yang baik? Cara ini. betul. Jadi komunikasi kalau di KPI ini tidak cuma sebagai ilmu doang ya. Ya. Biasanya kalau ilmu kan belajar doang habis ujian hilang kan. Nah, tapi komunikasi di KPI ini harus implemented, harus diaplikasikan. Sehingga komunikasi itu kan soft skill. Betul. Ya, jadi mereka harus pintar ngomong, tapi juga dia bisa sopan, dia Ya. bisa tahu siapa yang diajak bicara, meramu kata-kata dan seterusnya. Dai masa ngomongnya bikin ilfil, Bikin ilfil. lari semua nanti ya. Emosi semua Bu ya. Betul. Gitu. Baru lihat bentar pengen jitak. Aduh, jangan. Tuh itu netizen banget Bu. Netizen yang komentarnya udah kemana-mana itu. Itu makanya kita belajar sabar gitu. Tadi nilai-nilai Islam memang dimasukkan ke dalam kurikulum yang Iya, diajarkan betul. di KPI ini Bu Iya, ya. betul. Kalau kan tadi saya dengar fakta, ternyata KPI ini punya jurusan internasional. Betul. Dan ini baru ada di UMY aja Bu. Di UMI aja, betul. Ini beneran, Bu? Bener. Kenapa iya. bisa, Bu? Ya, Kenapa bisa ya Bu? alhamdulillah mungkin agak sedikit nekat aja sih. Kita bikinnya kita kerjasama juga ya dengan Mahat Ali di Ali, sini. betul. Jadi tapi bedanya kalau kelas internasional kita itu pakai bahasa Arab. Nah, bahasa Arab, Bu. Untuk Seriusan ini, Bu? Seriusan. Makanya yang pengen masuk nanti matrikulasi dulu bahasa Arab. Insya Allah nggak ditinggal, ada kelas-kelas persiapan bahasa Arabnya. Tapi ada bahasa Inggrisnya juga Bu. Insya Allah ke depan ada. Jangan salah, kita mau dapat mahasiswa asing. Seriusan Bu? Ini Dari- bocor-bocoran nih Bu. Bocorannya dari Gambia Insya Allah. Gambia. Ya kemarin saya sudah interview. Berapa orang Bu? Sementara satu dulu. Satu. Tapi perempuan loh. Jadi pakai kerudung gitu. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya keren banget. Waduh. Seperti itu. Tapi mahasiswa reguler juga
dapat kesempatan yang kan tadi kalau misalnya internasional, kayaknya mahasiswa internasional aja deh yang harus go keluar. Enggak, berarti reguler juga ya Bu ya. Semua kesempatan sama ya. Sebenarnya di KPI itu kan salah satu kuncinya adalah kamu menemukan dirimu sendiri. Kamu menemukan dirimu sendiri sebagai makhluk Allah. Nah, yang utama yang terakhir nih sebagai makhluk Allah. Sebagai ciptaan Allah, kita kan harus bersyukur kan. Betul. Bahwa kita sudah diberi kesempatan kuliah, kita kesempatan ketemu teman-teman ya. Satu keunggulan lagi kalau menurut saya di KPI itu teman-teman kuliahmu tuh dari semua Indonesia ada, ya nggak? Iya, betul, ada Bu. Dari Aceh sampai Papua ada semua kan, yang Sulawesi ada, Kalimantan ada. Dan itu menjadi kesempatan belajar antar budaya yang luar biasa. Dan mereka akan belajar mungkin kalau di daerahnya tadinya nggak pede gitu ya, mungkin menjadi atau merasa salah masuk KPI juga kan ada kan. Nah, kemudian setelah dia mengenal dirinya sendiri, dia bisa paham, saya sebagai makhluk Allah tuh memang pertama harus banyak bersyukur. Betul. Setelah itu mengoptimalkan dong apa yang sudah dikasih sama Allah kan gitu. Nah, sehingga kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri gitu. Makanya kan di ICC banyak tuh ya. Nah itu Bu, tadi saya pengen nanya ICC itu, berarti salah satunya ICC yang ada 11 itu Bu ya, 11 ICC yang memang mahasiswa bisa berkembang, bisa menyalurkan ide kreativitas di ICC itu. Betul. Jadi ada ICC apa aja? Kamu yang apa? ICC radio saya Bu. ICC counseling ada, art and sport, apalagi ya? My Quran. Dan banyak lagi deh. 11 Bu, ada KKI TV. KKI TV. Nah ini juga kerja sama KKI TV ya Bu ya? Iya dong. Ya kita kan tinggal mengoptimalkan apa yang kita sudah punya gitu kan. Seperti ini, daripada pada nganggur-nganggur di rumah yang anak-anak yang ada anak-anak Jogja nggak usah rebahan dong. Sekarang kan sudah paradigma baru. Nah, penyesuaian gitu, ya Bu ya. Tuh. Nah untuk mahasiswa sendiri nih Bu, ada mahasiswa selain program-program yang memang ditawarkan oleh KPI sendiri, abis itu banyak prestasi-prestasi. Boleh dong sebutin prestasi dikit lah Bu, biar yang adik-adik SMA kita yang mau masuk ke sini biar wah ternyata prestasinya banyak ya. Oke. Apa ya prestasi yang mau mana dulu deh, nasional, internasional, gaya banget. Kita merendah dulu untuk meninggi, jadi nasional dulu Bu ya. Mohon maaf kita orangnya gitu, harus melihat Clara dulu. Oke. Kalau yang nasional kemarin ada teman-temanmu atau adik kelasmu ya, saya lupa, ada yang lomba apa namanya. Waduh Bu, Ibu sebut teman-teman saya atau adik kelas saya kayak saya Ibu ya. Kolega deh. Adik-adik saya loh. Tambah lagi nggak mau ngalah gue. Oke. Jadi kalau yang nasional kemarin ada yang lomba apa namanya musabakoh ya, MTQ mahasiswa nasional juga ada. Itu juara 1 ya, tapi udah tahun yang lalu kalau nggak salah. Kemudian yang tahun ini ada yang bikin kaligrafi, kemudian ada penelitian kreatif gitu ya, PKM untuk perguruan tinggi Islam se-Indonesia seperti itu. Itu untuk nasional. Naik dong Bu kita internasional. Ya internasional kemarin kolaborasi sih ya, KPI mahasiswa KPI sama agroteknologi kalau nggak salah, itu bikin alat menyiram tanaman gitu, tapi otomatis. Jadi kalau tanamannya udah kering, dia tuh keluar sendiri airnya. Itu ikut global competition di Singapura dan itu menang juara 1. Itu anak KPI Bu sama anak Argo. Ya, jadi anak agronya itu bahasa Inggrisnya kurang bagus. Nah, anak KPI yang bagian mengkomunikasikan dan mempresentasikan. Tuh. Ya, sih lihat Bu Dida sendiri bilang komunikasinya skillnya baik gitu. Harus dong, itu standar. Standarisasi memang kalau masuk komunikasi bukan diubah ya Bu ya, tapi apa namanya ya, menyesuaikan sesuai dengan kompatibel dirinya deh. Kalau kamu memang pendiam ya nggak harus dipaksain jadi ramai gitu. Tapi nanti pada waktu yang tepat kamu ngerti gimana kamu menempatkan diri, gimana kamu harus bicara kayak gitu. Nah itu dia. Dan bedanya komunikasi penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah dan komunikasi lain dan yang lainnya Bu, kan ada 2 konsentrasi nih Bu, broadcasting dan jurnalistik, serta satu lagi komunikasi dan konseling Islam. Kenapa Bu akhirnya? Ya. 2 itu. Oke, jadi kita awalnya melihat kebutuhan pasar ya. Kebutuhan pasar ini tentu saja kalau dalam konteks KPI objek dakwah gitu. Jadi
jadi dai itu ternyata tidak melulu harus broadcast, tidak harus jadi Pendakwah gitu ya, Bu. pendakwa, maksudnya yang harus jadi khotib dan Oke. seterusnya. Tapi di sisi lain ternyata seorang dai itu sering jadi tempat curhat. Ya kan, kan kadang-kadang curhatnya nggak ke psikolog gitu ya, mahal tapi Bu psikolog. mahal Iya, gitu Bu. ya. Nah, Oh enggak ya. terus datangnya ke ustadz kan, ustadz gimana ini gitu Oh, gitu iya, betul, misalnya. betul, Kemudian akhirnya kita melihat kemudian di rumah sakit itu kan ada bimbingan rohani Islam iya, ya, betul. yang itu juga ternyata mereka butuh ahli konseling gitu, yang dia juga paham agama, jadi dia bisa kasih nasihat dengan values agama, nilai-nilai Islamnya seperti apa, tapi juga dia tahu gimana caranya melakukan konseling, praktek konseling itu gitu. Jadi kalau dalam komunikasi itu kan ada berjenjang ya. Yeah. Nah, ada yang level personal, kemudian ada yang level media massa, betul. seperti itu. Nah, jadi yang media massa kita masukkan di komunikasi, teman-teman yang minat itu nanti bikin konten macam-macam ya, kemudian jadi PR juga bisa. PR juga bisa berarti, Bu, bisa. ya? Nah, kemudian yang di level personal itu nanti jadi konseling Islam gitu, jadi konselor. Kayak konselor. Ya. Ada nggak sih Bu menambahkan kalau di broadcasting lain kan, di komunikasi lain di sebelah ya Bu ya. Contohnya kan ada periklanan nih. Ada nggak sih tetusan buat 3 sekalian gitu nanti? Kayaknya Atau kalau cuma fokus 2 aja nih Bu? cukup fokus 2, karena kayak iklan itu kan Iya. konten juga ya, Iya sih, masuk betul. di komunikasi juga gitu. Jadi teman-teman yang pengen mendalami iklan, oke, kita bisa nanti mungkin nanti bikin ICC iklan. Produk Bu, ICC produk gitu. Iya. Production kayaknya Bu ya. Ya, ICC production Iya, bisa gitu ya. Jadi nanti bisa karena sekarang memang iklan di dunia iklan sendiri itu kan sedang ada pergeseran ya. Kalau dulu kan high cost banget ya. Ya. Iklan bikin high cost dari sisi produksi, kreatif segala macam ya. Tapi ternyata sekarang ada TikTok aja, bikin TikTok menarik aja udah jadi iklan yang luar biasa gitu kan. Yes, Misalnya kayak gitu. Jadi memang kayak kunci pertamanya tetap kreativitas. Iya sih Bu, betul ya. Benar. Karena dunia sekarang kalau misalnya kita tidak ikut berkembang, tidak ikut kreatif, akan ketinggalan tadi. Betul, Tapi betul. kalau dari segi Bu sendiri, salah nggak sih kalau mahasiswa KPI apalagi kita yang agama Islam mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat gini? Enggak salah, asal tahu di mana dia bisa blended dan di mana dia bisa jaga diri. Nah, itu kuncinya. Ya, selalu in between. Makanya kenapa anak-anak KPI itu kita bekali pengetahuan tentang Islam, tapi dia tidak jadi what you call it ya. Dia tidak jadi kaku gitu. Tapi dia bisa blended. Dia bisa memilih dan memilah. Mana yang aku masih bisa masuk di sini karena jangan salah, kadang-kadang kan kita salah kaprah nih. Betul. Yang kita dakwah itu ada orang-orang yang memang sudah tahu Islam, pengen tahu Islam lebih lebih dalam. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang belum pernah kenal Islam, yang non Muslim, yang difabel ya? Itu jadi kajian kita juga gitu, sehingga kemudian banyak penelitian teman-teman ya yang mulai banyak ini, misalnya kemarin ada bagaimana penggunaan closed caption di YouTube itu ya. Closed caption ya. Itu untuk teman-teman yang bisu tuli. Gitu kan, dia nggak denger tapi pengen dengerin lagu, gimana dia suka nyetel YouTube. Kajian-kajian kami sudah ke sana kayak gitu. Terus ya udah mulailah banyak, jadi dan itu memblendedkan antara konseling dan, jadi misalnya kayak di rumah ada anak yang autis, gimana caranya ngajarin sholat misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi kajian-kajian kita juga. Seperti itu, sehingga tidak melulu buat orang yang memang dia kalau sudah tahu Islam pengen mendalami lebih gampang kali ya. Tapi untuk memberikan nuansa Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini loh yang bisa ditangkap semua orang gitu, bahkan mungkin yang non muslim tertarik dan seterusnya, itu lebih baik gitu ya. Nah, itu dia. Semuanya sudah ada perbedaannya dan sudah ada gambarnya. Tapi saya pengen nanya deh, lebih dekat kepada seorang ibunda dari KPI ini. Apa nih?